Malam itu jalan lintas Jawa, Sumatera terasa panjang dan sepi. Lampu jalan jarang terlihat. Hanya sesekali muncul cahaya redup dari rumah penduduk di kejauhan. Di dalam bus besar berwarna biru tua yang melaju mantap, suasana begitu tenang. Eko duduk di kursi dekat jendela, tepat di belakang sopir. Ia baru saja menyelesaikan kuliahnya di Yogyakarta dan hendak pulang ke kampung halamannya di Lampung. Perjalanan lintas pulau ini sudah ia lakukan beberapa kali, tapi malam itu terasa berbeda, lebih sunyi dari biasanya. Ia memandang keluar jendela. Hamparan sawah gelap terlewati, berganti dengan hutan kecil yang hanya diterangi cahaya lampu depan bus. Angin malam masuk dari sela jendela, membawa aroma tanah basah sehabis hujan sore. Beberapa penumpang lain tampak terlelap. Ada seorang ibu yang mendekap anaknya, sepasang suami istri muda yang saling bersandar, dan beberapa mahasiswa yang tampak sibuk dengan gawai mereka. Di kursi belakang terdengar tawa kecil, mungkin dari sekelompok pemuda yang duduk bergerombol. Sopir bus, seorang pria berusia sekitar 50 tahun, tampak tenang. Sesekali ia bersenandung pelan mengikuti irama lagu lawas yang diputar lirih dari radio bus. Di sampingnya, seorang kenek muda sibuk mengatur tiket dan sesekali menegur penumpang yang turun naik saat berhenti di terminal kecil. Eko tersenyum sendiri. Ada rasa lega dalam hatinya. Setelah berbulan-bulan berjibaku dengan tugas akhir, kini ia bisa kembali ke rumah, bertemu keluarga, dan menikmati masakan ibunya. Malam panjang di bus ini hanyalah pengantar menuju kebahagiaan itu. Namun, di balik ketenangan perjalanan, Eko sesekali merasakan hal aneh, seperti bus melaju di jalan yang tidak biasa ia lalui. Jalurnya lebih sunyi, lebih gelap, dan pepohonan di kanan kiri terasa rapat sekali, menutupi cahaya bulan. "Mas, kok lewat jalur ini ya? Biasanya lewat jalan besar," bisik seorang bapak parubaya kepada penumpang sebelahnya. "Entahlah, mungkin jalan utama sedang macet," jawab yang lain, sambil menguap. Eko mendengar percakapan itu. Ia mencoba tidak ambil pusing. Mungkin benar, sopir punya jalur alternatif. Ia kembali menyandarkan kepala, mencoba memejamkan mata. Bus terus melaju. Jam di ponsel Eko menunjukkan pukul 11 malam. Perjalanan masih panjang, tapi ia merasa aman. Di luar sana, suara mesin bus berpacu dengan desir angin malam. Semuanya terasa wajar, tenang, dan biasa saja. Namun Eko tidak tahu, malam itu akan menjadi perjalanan yang tak akan pernah ia lupakan. Karena tak lama setelah ia memejamkan mata, bus perlahan mengurangi kecepatan dan berhenti di sebuah tempat yang seolah muncul begitu saja dari tengah kegelapan. "Warung?" gumam Eko setengah sadar. Matanya terbuka lebar. Di luar jendela, tampak deretan lampu bohlam kekuningan menggantung seadanya. Sebuah warung sederhana berdiri di pinggir jalan, lengkap dengan bangku panjang dan meja kayu. Anehnya, meski jalannya sepi, warung itu tampak ramai. Ada beberapa orang yang duduk, menyeruput kopi, dan makan gorengan hangat. "Ayo, kita istirahat dulu di sini," ucap sopir sambil menepuk pundak keneknya. Bus pun berhenti sempurna, mesin dimatikan, dan suasana dalam bus langsung terasa lengang. Sebagian besar penumpang menyambut dengan gembira. "Wah, kebetulan banget, lapar juga," ujar seorang pemuda sambil merenggangkan badan. "Iya, anakku juga butuh susu hangat," tambah seorang ibu muda sambil menggendong bayinya. Mereka berbondong-bondong turun dari bus, seolah sudah mengenal warung itu sejak lama. Eko tetap duduk di kursinya, matanya tak lepas dari warung. Ada sesuatu yang janggal. Warung itu tampak terlalu hidup untuk sebuah jalur sunyi di tengah hutan. Bahkan, ia tidak ingat ada rest area di jalur lintas ini. Namun rasa penasaran mengalahkan keraguannya. Eko ikut turun. Begitu kakinya menginjak tanah berpasir, aroma gorengan dan kopi hangat langsung menyeruak, menggoda inderanya. Seorang perempuan tua yang menjaga warung menyambut dengan ramah. "Mampir, Nak. Panas-panas begini enak minum kopi." Senyumnya lebar. Tangannya cekatan menuangkan minuman ke gelas kaca yang berembun hangat. Penumpang lain segera memenuhi meja, mengambil gorengan, bakso, bahkan mie instan yang katanya baru saja matang.
Suara obrolan mengisi udara malam, membuat suasana terasa hangat dan nyaman. Eko mencoba menenangkan diri. Mungkin memang ada warung di sini. Aku saja yang belum pernah tahu. Tapi semakin lama ia memperhatikan, semakin banyak hal aneh yang ia lihat. Lampu bohlam yang bergelantungan tidak dipasang dengan kabel, tapi seperti menggantung di udara. Orang-orang yang duduk di bangku tidak menimbulkan bayangan di bawah cahaya lampu. Dan yang paling membuat bulu kuduk Eko meremang, suara tawa dan obrolan para pengunjung warung itu bergema aneh, seakan datang dari dalam sumur yang dalam. Eko menelan ludah. Tangannya gemetar saat hendak mengambil segelas teh manis. Ia menatap sekeliling, mencoba mencari kepastian. Lalu, matanya tertuju pada dinding warung yang gosong di salah satu sisi, bekas terbakar, seakan pernah dilalap api. Detak jantungnya semakin cepat. Warung ini, kenapa seperti bukan warung biasa? Pikiran itu terus berputar di kepala Eko, membuatnya sulit bernapas lega. Tangannya yang masih menggenggam gelas teh bergetar, seakan tubuhnya menolak untuk menelan setetes pun cairan dari tempat itu. Di sekelilingnya, para penumpang tampak terlalu bahagia. Seorang pemuda yang tadinya lesu kini tertawa terbahak-bahak sambil melahap gorengan. Seorang ibu yang menggendong anaknya tampak sumringah, padahal sebelumnya wajahnya letih. Bahkan sopir bus, yang sedari awal terlihat tenang, kini ikut duduk menikmati kopi sambil tersenyum puas. "Mas, makan juga. Gratis, loh," kata kenek bus sambil menepuk bahu Eko. Senyumannya terasa aneh, terlalu lebar untuk sebuah tawaran sederhana. Eko hanya mengangguk pelan. Ia tidak sanggup menjawab. Pandangannya kembali pada sisi warung yang gosong. Jelas-jelas ada bekas arang dan papan hitam mengelupas. Anehnya, tidak ada satupun orang lain yang memperhatikannya. Ia mengumpulkan keberanian, lalu bertanya lirih kepada Bapak Parubaya yang duduk di sebelahnya. "Pak, apa Bapak nggak lihat dindingnya gosong, seperti habis terbakar?" Bapak itu menoleh sebentar, lalu tertawa kecil. "Ah, Mas ini bercanda. Warungnya kan bagus sekali. Terang, ramai. Mana ada yang terbakar?" Eko terdiam. Matanya melebar. Yang ia lihat jelas berbeda dengan apa yang dilihat orang lain. Semakin lama, suara obrolan di warung terdengar asing. Awalnya seperti percakapan biasa, tapi perlahan berubah menjadi gumaman tak jelas. Mulut mereka bergerak, tapi kata-katanya terdengar seperti bahasa asing yang berulang-ulang. Suara itu menekan telinga Eko, membuatnya ingin segera menutup telinga. Tiba-tiba, dari sudut warung, Eko mendengar seseorang berbisik, "Jangan makan, jangan ikut mereka." Eko menoleh cepat, namun tak ada siapapun di sana. Hanya bayangan gelap yang menempel di dinding gosong, bergerak seolah bernapas. Ketika ia kembali melihat meja, jantungnya hampir berhenti berdetak. Gelas teh di tangannya yang tadi berwarna keemasan kini tampak keruh, seperti air parit. Sementara gorengan di piring berubah menjadi sesuatu yang menghitam, mengeluarkan bau anyir menusuk. Namun anehnya, para penumpang lain tetap melahap dengan lahap, seakan yang mereka santap adalah hidangan paling lezat di dunia. Eko memejamkan mata. Tidak, ini pasti bukan tempat biasa. Kalau aku terus di sini, aku juga akan terjebak. Ketika ia membuka mata lagi, sosok perempuan tua penjaga warung berdiri tepat di hadapannya. Senyumnya tetap sama, lebar dan ramah, tapi matanya kosong, seperti dua lubang hitam yang dalam. "Nak, ayo makan. Sekali saja. Setelah itu kau tak akan merasa lapar lagi. Selamanya." Eko menahan napas. Kini ia sadar, hanya dirinya yang bisa melihat kebenaran, sementara yang lain telah larut dalam jamuan gaib itu. Eko menelan ludah, hatinya berdebar kencang. Ia tahu satu hal, kalau ia tidak segera bertindak, ia juga akan terseret masuk ke dalam jebakan warung aneh ini. "Aku harus keluar. Aku harus membawa mereka kembali ke bus," batinnya. Ia bangkit dari kursinya dengan langkah kaku. Pandangannya menyapu sekeliling. Warung itu terasa semakin luas, seolah bangku dan meja terus bertambah banyak. Para penumpang bus yang tadi duduk di beberapa sudut kini seperti menyebar,
bercampur dengan orang-orang asing yang wajahnya samar. Ada yang tertawa, ada yang berbisik, ada pula yang hanya menatap kosong dengan senyum menakutkan. Eko berjalan tergesa ke arah sopir bus yang sedang menyeruput kopi. "Pak, ayo berangkat lagi. Ini sudah larut malam. Kita harus segera sampai pelabuhan." Sopir hanya menoleh sekilas, lalu menggeleng. "Belum, Nak. Masih ada penumpang tambahan yang mau naik. Kita harus menunggu." Eko terkejut. "Penumpang tambahan? Bus kita sudah penuh. Siapa lagi yang mau naik malam-malam begini?" Sopir tersenyum tipis. Matanya kosong menatap ke arah jalan gelap di luar warung. "Mereka sudah dalam perjalanan. Kau juga akan mengenal mereka sebentar lagi." Perlahan, tubuh Eko merinding. Suara tawa dari dalam warung makin keras, bercampur dengan bisikan-bisikan yang tak ia mengerti. Ia menoleh ke arah penumpang lain, mencoba mencari sekutu. "Mas, Mbak, ayo balik ke bus. Kita harus jalan lagi." Tapi mereka menatapnya dengan heran, seolah ia sedang bercanda. "Tenang aja, Mas. Warungnya enak, makanannya murah. Nikmati saja dulu," jawab seorang pemuda dengan mulut penuh gorengan. Eko menggertakkan giginya, menahan panik. Kalau aku tidak bisa meyakinkan mereka, aku harus cari cara lain. Tujuan baru pun muncul di benaknya, membawa bus keluar dari warung ini, entah dengan cara apapun. Ia melangkah kembali ke pintu warung, berniat mendekati bus. Namun aneh, setiap langkah terasa berat, seolah lantai kayu warung berubah menjadi lumpur yang menarik kakinya. Dan yang lebih mengejutkan, bus yang tadi jelas-jelas terparkir di luar kini tampak jauh, seperti tertelan kabut. Semakin samar meski ia hanya berjalan beberapa meter. Jantung Eko berdetak makin cepat. Tidak mungkin. Aku tadi baru turun. Kenapa bus terasa semakin jauh? Dari sudut matanya, ia melihat bayangan hitam bergerak di dinding gosong warung. Bayangan itu merayap, lalu membentuk sosok tinggi kurus, berdiri menghadapnya. Walau tak bersuara, Eko bisa merasakan maksudnya. "Jangan pernah keluar." Eko menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Ia sadar jalan di depannya tidak akan mudah. Tapi kalau ia tetap di sini, ia akan kehilangan kesempatan untuk pulang. Apapun yang terjadi, aku harus kembali ke bus itu dan menyelamatkan diri. Dengan tekad itu, Eko melangkah lagi. Meski lantai warung seperti berubah menjadi lumpur yang menahan setiap gerakan kakinya. Nafasnya terengah, tapi ia tak berhenti. Ia tahu, bus adalah satu-satunya jalan keluar. Namun, setiap kali ia bergerak, suasana warung makin berubah. Lampu bohlam yang tadinya hangat kini berpendar redup, berkedip-kedip seperti lilin kehabisan sumbu. Obrolan para penumpang yang tadinya riuh gembira perlahan terdengar aneh. Tawa berubah jadi erangan, suara bercakap berubah menjadi nyanyian lirih dengan nada yang sama, berulang-ulang, seperti mantra. "Eko, duduklah kembali, nikmati suguhan ini." Suara perempuan tua penjaga warung menggema, kali ini terdengar serak dan dalam. Eko tak menoleh, ia terus berjalan ke arah pintu. Tapi semakin dekat, pintu itu terasa semakin jauh, seperti lorong yang memanjang tak berujung. Bus yang seharusnya tampak jelas di luar jendela kini hanya berupa bayangan kabut yang bergerak samar. Lalu, ia merasakan sesuatu menarik ujung bajunya. Ketika menoleh, seorang anak kecil, penumpang bus yang tadinya duduk di pangkuan ibunya, menatapnya. Tapi mata anak itu kosong, hitam tanpa bola mata. "Jangan pergi, Om, di sini lebih enak," bisiknya. Eko mundur selangkah, tubuhnya gemetar. Tidak, ini bukan lagi dunia yang sama. Ia menutup mata sejenak, mengingat pesan almarhum ayahnya dulu. "Kalau kau tersesat di perjalanan, jangan lupa berdoa. Itu satu-satunya cahaya yang bisa menuntunmu pulang." Dengan suara bergetar, Eko melafalkan doa dalam hati. Langkahnya kembali tegak, meski setiap detik terasa seperti melawan kekuatan tak terlihat yang berusaha menariknya kembali. Sementara itu, sopir bus berdiri di tengah warung. Senyumnya masih terpatri, tapi matanya kini merah menyala. "Eko, jangan sia-siakan kesempatan.
Kalau kau ikut bersama kami, kau tak perlu lagi merasakan letih, lapar, atau haus selamanya. Eko terdiam. Suara itu begitu menggoda, membuat tubuhnya hampir goyah. Ada bagian dalam dirinya yang ingin menyerah, duduk, dan ikut larut seperti penumpang lain. Tapi ia segera menggenggam erat tas kecil di tangannya, berisi bekal dari ibunya. Ia membayangkan wajah ibunya yang menunggunya di rumah. Wajah penuh kasih yang selalu menguatkannya. Aku tidak boleh berhenti di sini. Aku harus pulang. Dengan sisa tenaga, ia menerobos kerumunan. Anehnya, penumpang yang tadinya duduk rapi kini berubah menjadi sosok-sosok asing dengan wajah buram. Mereka berdesakan, menghalangi langkahnya, dan mengeluarkan suara lirih yang menusuk telinga. Setiap langkah terasa semakin berat. Tapi Eko tahu ia sudah tidak bisa mundur. Satu-satunya jalan adalah maju menuju bus. Meski seluruh warung kini berubah menjadi labirin gaib yang mencoba menelannya. Eko berlari sekuat tenaga. Namun langkahnya terasa tak beranjak. Lantai warung yang semula kayu kini berubah menjadi lorong gelap tak berujung. Penuh dengan suara bisikan yang menempel di telinganya. Bertahanlah di sini. Kau akan bahagia. Jangan kembali. Dunia luar hanya penuh penderitaan. Disinilah rumahmu yang baru. Suara-suara itu semakin keras, semakin menusuk, hingga membuat kepala Eko berdenyut. Ia menoleh sekilas ke belakang, dan terperanjat. Para penumpang bus yang tadi ia kenal kini tampak asing. Wajah mereka memanjang, mata mereka kosong, senyum mereka kaku seakan topeng. Mereka melambai-lambaikan tangan, mengajak Eko kembali ke meja makan. Ayo, ikut kami. Suara mereka serempak, seperti paduan suara yang menyeramkan. Bus yang ia tuju kini hanya terlihat samar, seolah berada di balik kabut tebal. Setiap kali ia berusaha mendekat, kabut itu menelan bayangan bus lebih dalam. Tidak, jangan hilang, aku harus keluar, teriak Eko, meski suaranya terdengar seolah terpantul kembali kepadanya. Lalu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Warung itu bergetar, dinding gosongnya runtuh perlahan, dan dari celah-celah hitam muncul bayangan raksasa yang merayap di langit-langit. Bayangan itu membentuk tangan-tangan besar, mencoba meraih Eko, menutup jalan menuju bus. Eko menunduk, berlari lagi, tapi setiap langkah seperti menghantam tembok tak terlihat. Bus itu, satu-satunya harapan, semakin kabur. Dalam keputusasaan, Eko berhenti. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Aku sudah mencoba, tapi semua jalannya ditutup. Hatinya bergetar hebat. Ia sadar semua usahanya sia-sia. Para penumpang sudah larut dalam jamuan gaib. Sopir bus bukan lagi manusia. Dan warung ini bukan sekadar tempat singgah, melainkan jerat dunia lain. Hanya ada dua pilihan tersisa. Tetap di warung itu bersama yang lain, menyerah pada kenyamanan palsu, atau meninggalkan mereka semua, berjuang seorang diri menembus kegelapan, meski ia tak tahu apakah jalan itu benar-benar akan membawanya pulang. Eko menatap sekali lagi ke arah para penumpang. Beberapa wajah masih ia kenali. Ada seorang ibu muda yang menggendong bayinya. Ada pemuda yang tadi bercanda dengan temannya. Mereka kini tersenyum padanya. Senyum kosong yang menusuk hati. Air mata Eko mengalir. Aku tidak bisa menyelamatkan mereka semua. Tapi kalau aku tetap di sini, aku juga akan hilang. Dengan suara serak ia berbisik. Maafkan aku harus memilih jalan ini. Dengan suara serak, Eko melangkah ke arah kegelapan, meninggalkan warung dan para penumpang yang kini tak lagi tampak seperti manusia. Setiap langkah terasa berat, seolah ada tangan-tangan tak kasat mata yang menahannya. Lantai yang dipijak bukan lagi tanah atau kayu, melainkan kabut pekat yang bergelombang, membuat tubuhnya seperti melayang di udara. Di belakangnya, suara tawa dan nyanyian jamuan semakin samar, namun menggema di kepala, seakan memanggilnya untuk kembali. Eko, kemari, di sini lebih nyaman. Suara itu, suara yang terdengar seperti teman-teman barunya di bus, menusuk jantungnya. Namun Eko menggenggam erat tas kecil yang ia bawa. Di dalamnya ada buku catatan dan foto ibunya. Ia menatap foto itu sekilas. Aku harus pulang.
Aku harus bertemu ibu lagi. Keyakinan itu membuat langkahnya sedikit lebih ringan. Tapi jalan menuju keluar tidak semudah itu. Bayangan hitam di depannya berubah menjadi lorong panjang, dengan cahaya samar di ujungnya. Cahaya itu tampak seperti lampu jalan raya, sebuah tanda bahwa dunia nyata mungkin masih menunggunya. Namun setiap kali ia berlari mendekat, lorong itu memanjang, seakan menolak kehadirannya. Nafas Eko terengah, tubuhnya hampir menyerah. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncullah sosok samar sopir bus yang tadi. Wajahnya pucat, matanya cekung, tapi kali ini ia tidak lagi tersenyum menakutkan. Ia berdiri tegak, menatap Eko dengan sorot mata yang sulit diartikan. Kalau kau ingin keluar, suaranya berat, bergema, kau harus berani meninggalkan segalanya di belakang. Eko terdiam. Maksudmu, segalanya? Sopir itu mengangguk perlahan, termasuk rasa bersalahmu, termasuk keinginanmu untuk menolong mereka. Hanya mereka yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kau harus fokus pada langkahmu. Kata-kata itu menghantam hati Eko. Selama ini ia merasa bersalah meninggalkan para penumpang. Tapi mungkin, justru rasa bersalah itulah yang menjeratnya lebih dalam. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu berlari tanpa menoleh ke belakang. Suara-suara panggilan dari warung semakin keras. Bahkan tangisan bayi terdengar begitu nyata. Hatinya perih, tapi ia tidak berhenti. Maafkan aku ingin hidup, teriaknya, sambil terus berlari. Cahaya di ujung lorong semakin terang, hingga akhirnya membutakan matanya. Ia melompat, menerobos kabut terakhir, dan mata Eko tiba-tiba silau oleh cahaya lampu jalan raya. Ia terhempas ke pinggir aspal yang basah oleh embun dini hari. Nafasnya terengah, tubuhnya gemetar, tapi ia bisa merasakan kerasnya tanah di bawah telapak tangannya. Ketika ia menoleh, tidak ada warung, tidak ada bus, tidak ada penumpang. Yang tersisa hanyalah jalan raya sepi di tepi hutan, dengan garis putih yang memanjang lurus tanpa ujung. Udara dingin menusuk kulitnya, namun kali ini terasa nyata, bukan ilusi. Eko terduduk lama, menatap kosong ke arah gelap tempat ia tadi berlari. Hatinya masih bergetar. Bayangan wajah penumpang-penumpang itu masih melekat, terutama senyum kosong mereka saat melambai. Ia ingin berteriak, ingin kembali menolong mereka, tapi ia tahu, batas antara dirinya dan mereka sudah tertutup. Perlahan, dari kejauhan, terdengar suara deru kendaraan. Lampu truk menyala terang, menghampiri jalan tempat ia duduk. Sopir truk yang terkejut segera menghentikan kendaraannya. "Mas, kamu kenapa duduk di tengah jalan? Bahaya!" serunya sambil turun. Eko menoleh, matanya berkaca-kaca. Ia mencoba menjawab, tapi suaranya tercekat. Yang bisa ia lakukan hanyalah mengangguk pelan. Sopir itu menepuk bahunya, lalu menawarkan tumpangan. Dalam perjalanan singkat dengan truk itu, Eko menatap keluar jendela. Bulan masih menggantung pucat, seakan menjadi saksi bisu atas apa yang baru saja dialaminya. Di dalam hatinya, ia berjanji tak akan pernah lupa. Malam itu ia selamat bukan karena keberanian semata, melainkan karena ia memilih untuk melepaskan rasa bersalah yang hampir menenggelamkannya. Ketika truk menurunkannya di sebuah terminal kecil, Eko berdiri memandang langit yang perlahan memucat oleh cahaya fajar. Ia tahu perjalanan pulangnya masih panjang, tapi satu hal pasti, ia sudah kembali ke dunia nyata. Dengan langkah mantap, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku harus hidup, dan aku harus menceritakan ini, agar orang lain tahu, tidak semua perjalanan adalah perjalanan biasa."